2 hari kemudian juga Cemoro sudah keluar dari rumah sakit dan dibawa oleh kedua orang tuanya kembali ke rumah megahnya. Dan mobil Cemoro kini baru sampai. Bang Cemoro, alhamdulillah udah kembali. Iya pak. Bo, tolong bantuin bawa barang Cemoro ke kamarnya. Iyanya. Cemoro, selamat datang kembali ke rumah. Papa harap kamu bisa melupakan kesedihanmu dan membuka lembaran yang baru. Kalau kamu masih sedih, Papa akan ngajak kamu jalan-jalan ke luar negeri. Kebetulan, besok Papa berangkat ke Paris. Ucap sang papa merangkulnya. Iya Pak, makasih. Ketiganya pun masuk. Cemoro, kita makan malam bersama dulu ya nak. Simbok sudah masak masakan kesukaan kamu. Iya mah. Ketiganya pun langsung menuju meja makan keluarga. Dan di sana hidangan makan malam sudah tersaji. Cemoro, makanlah yang banyak. Iya Pak. Lalu bagaimana ke depannya? Papa, Cemoro baru kembali. Jangan diajak ngobrol terlalu berat. Papa kan cuma nanya, apa salahnya? Gak apa-apa mah, Cemoro mungkin akan cari kerja yang baru Pak. Macam-macam saja. Kalau kamu cari kerja, siapa yang nerusin perusahaan Papa? Papa gak mau tahu, kamu harus nerusin pegang perusahaan Papa. Lagi pula berapa gajimu di mall sebagai SPV? 15 juta? 20 juta? Kecil sekali. Papa? Gak apa-apa mah, Cemoro bersedia kok pegang perusahaan Papa. Nah, gitu dong. Itu baru laki-laki. Ya, meskipun laki tapi suka sama laki. Papa? Mama kenapa sih? Dari tadi kok emosi terus? Orang Papa cuma bercanda sama anak sendiri. Bercandanya gak lucu. Papa ikhlas gak sih nerima Cemoro kembali ke rumah? Mah, udah. Cemoro gak apa-apa. Tuh, Cemoro aja gak tersinggung, kenapa Mama jadi yang baper? Ya Papa jangan gitu sama anak. Papa kan udah janji sama Mama mau nerima Cemoro apa adanya. Ya mau gimana lagi, meski sebenarnya di hati Papa yang paling dalam, Papa ingin melihat anak Papa seperti anak-anak lain yang normal dan bisa menikah, punya anak. Papa pengen punya cucu. Alangkah sempurnanya. Ucapan sang papa membuat Cemoro kembali berpikir jika dia sudah berjanji tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya lagi. Jika berhubungan dengan sesama lelaki begitu sakit, kenapa tidak dengan wanita? Kini Cemoro mengerti mengapa tak sedikit orang yang seperti dirinya tetap menikah, termasuk atasannya sendiri yang lebih memilih istrinya dibandingkan dengannya. Dan sekarang Cemoro tahu jawabannya, karena dia mengalaminya sendiri. Selain karena rasa berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama Papa, lalu karena kesalahan yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri, dan rasa trauma gagal berhubungan dengan lelaki yang dicintainya, membuat Cemoro berani memutuskan sesuatu. Pah, Cemoro udah janji gak akan mengecewakan kalian lagi. Jadi Cemoro bersedia jika Papa sama Mama ingin Cemoro menikah. Cemoro, kamu beneran mau menikah? Besok Papa ke Paris. Besok Papa kenalin sama anak sahabat Papa. Cantik, berpendidikan dan sukses. Dan sederajat dengan kita. Atau kamu mau cari sendiri calon mantu buat Papa? Ucap sang Papa semangat. Iya Pak, terserah Papa aja gimana baiknya. Ucap Cemoro mau tidak mau harus menuruti dan menyenangkan hati sang Papa. Sang Papa senang, tapi tidak dengan sang Mama yang tidak yakin dengan jawaban putranya itu. Papa, Mama mau bicara berdua sama Papa. Papa lagi makan, Ma. Cepat. Bagaikan suami-suami yang takut istri, Papa Cemoro pun langsung mengikuti sang istri naik ke lantai 2. Cemoro sendiri masih di meja makan, menikmati hidangan makan malamnya. Cemoro mencoba lebih ikhlas menerima apa yang ia alami saat ini. Rasa sakit, dendam, kecewa, semua berusaha ia lepaskan dan ia hilangkan saat ini. Kecuali rasa sayangnya pada Cendono yang masih merasa kesulitan. Cemoro udah ikhlas merelakan Cendono pada Bakau. Cemoro tak dendam lagi pada Bakau, karena Cendono memang pantas mendapatkan Bakau yang lebih baik darinya.
Tapi Cemoro hanya kesulitan melupakan kisahnya bersama mantan suaminya itu. Karena begitu lama keduanya bersama. Tapi tak apa, pelan-pelan Cemoro yakin pasti bisa melupakan Cendono. Dan pelan-pelan pula Cemoro berniat mencari perempuan untuk nantinya ia nikahi. Cemoro mencoba melihat pesan WA-nya dan Cemoro terkejut ketika sang mantan suaminya itu mengechatnya beberapa menit yang lalu. Ternyata Cendono sudah membuka blokirannya dan tak marah lagi kepadanya. Ya meskipun tak marah bukan berarti akan kembali lagi. Namun setidaknya Cendono tak marah lagi kepadanya saja Cemoro sudah lega. Cemoro juga berniat meminta maaf pada Bakau atas kelakuannya di Bali. Cemoro, gimana keadaanmu? Baik bang. Syukurlah, abang senang dengarnya. Gue minta maaf sama abang atas semua yang udah Cemoro lakuin ke abang. Tolong sampaikan permintaan maaf kepada Bakau. Iya, Bakau sudah memaafkanmu Cemoro. Mengetik. Entah mengapa jari Cemoro gemetar dan tiba-tiba sulit mengetik. Air matanya tiba-tiba menetes. Bang, gue mau ngembaliin kunci rumah ke abang. Gue mau ngembaliin rumah itu sama abang. Karena gue gak akan tinggal di sana lagi. Dan rumah itu sudah lunas. Abang kembali saja di rumah. Cemoro, abang sudah ada mes. Dan lagi pula abang sudah mengatasnamakan nama kamu saat membelinya. Tinggal di rumah itu lagi. Itu rumahmu. Ambillah. Abang tidak berhak tinggal di situ. Cemoro pun kembali menangis terseduh-seduh. Cendono tak mau kembali ke rumah itu. Sedangkan Cemoro juga sama. Tak mau kembali ke rumah yang penuh dengan kenangan di antara keduanya. Dan dari lantai 2, kedua orang tuanya memperhatikan Cemoro yang tampak sesegukan itu. Di tempat lain, Cendono sendiri yang sedang diproyek mengawasi pekerja konstruksi termasuk kapuk, rotan, dan asem. Dan saat ini Cendono baru saja memerintahkan anak buahnya untuk beristirahat karena sudah waktunya jam makan siang. Bang, gimana Cemoro? Tanya Kamper. Sudah baik dan sekarang sudah kembali ke rumah orang tuanya. Baguslah kalau gitu. Tapi kenapa abang masih kelihatan sedih? Bukannya harusnya senang jika orang tuanya sudah menerimanya kembali? Iya Per, abang senang. Ucap Cendono menutupi rasa hatinya. Ya sudah, waktunya jam makan siang. Tolong panggilin kapuk, rotan, dan asem. Iya bang. Tan, Sem, istirahat. Iya bang. Ketiganya pun menghampiri Kamper dan Cendono. Gimana, kerja ikut proyek? Capek nggak? Tanya Cendono. Sama aja bang, tapi kulitku lebih gelap. Tapi nggak apa-apa, ada bagusnya juga. Ototku jadi ngebentuk gara-gara bawa beban berat. Hehe. Ucap Kapuk. Ya sudah, kalian istirahat. Loh, abang gak makan? Abang mau ke tempat Bako dulu sebentar. Ucap Cendono pamit lalu pergi. Enak banget ya kalau punya cowok. Makan siang ditemenin. Ya gak Tan? Ucap Kamper pada Rotan. Yang seketika Rotan merangkul Asem. Dan Kapuk mengarahkan pandangannya ke segala arah. Menghilangkan rasa malunya. Puk, ntar malam nginep di mes lagi ya. Hah? Kenapa? Kan abang gak ngapa-ngapain kamu kemarin. Ya udah. Hehe. Di rumah Jati. Malam ini setelah Jati selesai beres-beres rumahnya, Jati hendak berangkat ke studio menemui Pinus. Dan ketika Jati hendak berangkat, mobil Cemoro baru saja datang dan terparkir di rumahnya. Jati pun menghampiri Cemoro. Bro, akhirnya balik juga. Tih, kok rapi rumah? Iya, udah aku suruh orang untuk beresin. Aku senang kamu udah sehat lagi dan kembali. Tih, gue kesini justru mau nitip kunci rumah ini sama kamu. Loh, kenapa? Gue besok mau ke Paris ikut papa sama mama. Ngapain? Liburan, sekalian mau dikenalin sama anak sahabat papa. Gue dijodohin. Hah? Sama cewek? Ya iyalah, masa cowok. Memangnya kamu udah siap menikah? Dan kenapa kamu mau? Ih, gue udah cukup menyusahkan dan mengecewakan orang tua gue. Dan sekarang gue pengen berbakti sama kedua orang tua gue.
Hanya itu yang bisa gue lakuin. Dan mengorbankan dirimu sendiri. Ya, apapun gue lakukan, asal orang tua gue bahagia. Daripada gue bahagia tapi orang tua kecewa. Iya, tapi gue udah lelah. Menjadi diri gue sendiri gue lelah. Dan lagi pula gue gak seberuntung lo yang masih punya Pinus. Pinus masih bisa maafin lo dan pertahankan itu. Sedangkan gue, kelakuan gue sendiri udah buat abang pergi ninggalin gue. Dan sudahlah, dia udah bahagia. Gue udah rela. Maka dari itu gue mau nitip kunci rumah ini. Tolong besok serahkan kunci ini sama dia. Gue gak enak mau nemuin dia langsung. Lo tahu kan? Iya, aku ngerti. Tapi Pinus pasti sedih kalau kamu gak tinggal di sini lagi. Kan gue gak selamanya di luar negeri. Dan meski gue gak tangan sama kalian, gue akan tetap sering nemuin kalian. Oh iya, bukannya Pinus punya studio? Bisa lo antar gue ke sana? Nah, ini aku juga mau ke sana. Oh, ya udah. Ayo kalau gitu, sekalian gue pamit sama Pinus. Tapi aku disuruh beli martabak dulu. Suamiku ngidam martabak. Sekalian beli buat anak-anak, ketapang dan palem. Oh gitu, gue tahu martabak kesukaan Pinus. Pakai mobil gue aja sekalian. Ntar pulangnya gue anterin lagi ke sini. Gak usah, gue nginep di studio. Oh, ya udah ayo. Di tempat lain, di sebuah tempat les, Bakau baru saja selesai mengajar. Dan ketika selesai mengajar, Bakau masih belum keluar ruangan. Dia sedang membalas pesan Cendono yang hendak menjemputnya. Namun Bakau menyuruhnya untuk langsung saja menuju ke rumah Bakau. Dan Cendono pun meluncur ke rumah Bakau. Dan sebelum pulang, Bakau berniat membeli cemilan untuk Cendono. Dan kebetulan di depan tempat les ada penjual martabak. Bakau pun menuntun motornya. Dan ketika sampai di depan, sebuah mobil baru saja berhenti tepat di depan motornya. Bakau, Cemoro, kamu sudah sehat? Iya, alhamdulillah. Mau cari martabak? Iya, sama. Mas, martabak spesial 1 ya, ucap Bakau. Tih, Pinus martabak spesial kan? Teriak Cemoro dan Jati menunggu di dalam mobil. Iya, sekalian juga pesenin terang bulan. Siapa tahu ketapang palem juga doyan. Mas, sekalian martabak spesial 2, martabak coklat keju 1 ya. Siap, ditunggu dulu. Bisa gue ngomong bentar? Bakau pun mengangguk lalu duduk berdua di lesehan depan toko bersama Cemoro. Ada apa Cemoro? Gue minta maaf sama lo atas kelakuan gue malam itu. Iya, aku udah maafin. Makasih ya. Dan kebetulan gue ketemu lo, jadi lebih baik gue titipin aja kunci rumah abang ke lo. Ucap Cemoro menyerahkan kunci rumahnya ke Bakau. Memangnya kamu mau kemana? Dan kenapa gak mau serahkan sama dia langsung? Gue besok siang berangkat ke Paris. Dan lagi pula gue udah gak bisa tinggal di rumah itu lagi. Itu rumah abang. Ke Paris? Iya. Kamu mau tinggal di sana? Enggak sih. Ada keperluan bisnis bokap, sekaligus ketemuan sama sahabat bokap di sana. Karena ucap Cemoro tanpa menjelaskan masalah perjodohannya pada Bakau. Oh, ya udah kalau gitu. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku nggak bermaksud. Santai bro, lo nggak salah. Gue yang salah. Lo nggak usah ngerasa ngerebut abang dari gue. Karena gue yang udah jahat nyanyain abang. Dan gue bersyukur abang kembali pada orang yang tepat. Jaga abang baik-baik ya. Ucap Cemoro menepuk pundak Bakau yang membuat Bakau campur aduk melihat Cemoro. Bakau bingung harus senang atau sedih. Pasalnya Bakau bisa melihat jika dilihat dari mata Cemoro masih ada cinta di hatinya. Mas, ini martabak spesialnya. Berapa mas? Tanya Bakau. Biarin, ini aja sekalian. Ucap Cemoro mengeluarkan uang dari dompetnya. Ya sudah, makasih ya. Kalau gitu aku langsung pulang. Dan masalah abang, kamu jangan khawatir. Aku akan menjaganya semampuku. Iya. Bakau pun akhirnya pulang dan Cemoro kembali ke mobil. Udah selesai ngomongnya? Udah. Baru kali ini aku lihat mantan ketemu mantan bisa akur. Ya, gue kan gak ada masalah sama Bakau.
Tapi aku penasaran deh, jujur. Kamu masih sayang gak sih sama abang? Lo pasti bisa ngerasain apa yang gue rasain. Iya, aku tahu. Tapi sudah terlambat dan kamu terpaksa menerima keadaan ini. Ya kan? Jawab Cemoro mengangguk, singkat, dan melanjutkan mobilnya menuju studio. Di laundry, Cie, mau kencan dia. Iya Lin, malam ini aku mau diajak main ke rumah Manin. Anterin aku sebentar yuk ke Alfa. Ngapain? Aku mau beli kondom sama pelumas. Pakai persiapan. Buset. Ayo Lin. Enggak malu. Kamu enggak asik. Ya udah deh, sekalian biar lewat rumah Mbak Soka. Siapa tahu ketemu anak-anak, gue kangen. Anak-anak, bilang aja kangen sama emaknya. Ya ketiganya. Ya udah, ayo anterin. Bentar, ambil jaket dulu. Ayo. Di Alfa. Lin, enaknya yang mana ya Lin kondomnya? Mana gue tahu, gue bukan pakar kondom. Emang kamu sama cewekmu dulu nggak pakai kondom? Kagak lah, kagak berasa. Tapi kalau lu pakai aja, takutnya ada kangkung nyelip. Ih, jorok banget kamu Lin. Gak segitunya kali, aku bersihin dulu biar bersih dan harum. Biar Mas Ringin puas. Udah deh, buruan. Tadi gue penasaran lihat ada mobil cowok itu lagi di rumah Mbak Soka. Ayo. Bentar, pelumasnya. Bahaya kalau lupa. Ntar gak masuk-masuk, apalagi punya Mas Ringin gede. Selesai berbelanja pun Ulin membonceng Sengon. Lalu ketika melewati rumah Mbak Soka, stop. Bentar ya. Ngapain sih? Kan katanya tadi cuma lewat doang, Lin. Keburu Mas Ringin jemput nih. Itu dia, gue penasaran. Mobil cowok itu lagi di rumah Mbak Soka. Ya emang kenapa? Biarin aja. Kamu kepo aja sih. Gak tahu malu kamu udah ditolak berkali-kali masih aja. Habisnya penasaran. Bentar aja. Om Ulin, teriak Pinang saat tahu Ulin datang. Ulin, ucap Soka yang baru keluar bersama Sawit dan pria yang mengajaknya. Bunda, Om Ulin sama Om Sengon boleh ikut kita nggak? Ucap Pinang yang seketika membuat semua terdiam. Adek, Om Sengon nggak ikut ya? Om Sengon mau jalan sama Mas Cilok. Bye. Lin, aku duluan. Ngon, ucap Ulin saat Sengon kabur. Bunda, Om Ulin ikut ya? Tanya Pinang yang seketika membuat Soka menatap Ulin. Adik, Om gak ikut gak apa-apa ya? Gimana kalau besok aja kita beli ice cream sama Kak Sawit? Sekarang adik sama kakak ikut bunda sama Om itu ya? Gak mau, Pinang mau Om Ulin ikut. Pinang, Om Ulin sibuk nak, ucap Soka merayu. Gak mau, Pinang mau Om Ulin ikut. Soka, biarkan saja dia ikut. Lagi pula bukankah kamu udah nganggep dia seperti adik sendiri, ya kan? Ucap si pria yang mau tak mau terpaksa mengizinkan Ulin, meski dia tak suka. Dan itu membuat Ulin senang dan loncat-loncat dalam hati. Benar mbak, setidaknya lebih bagus kalau gue ikut, supaya tidak menimbulkan fitnah di antara kalian berdua. Toh semua tetangga tahu gue dekat dengan anak-anak. Ya sudah, kamu boleh ikut, ucap Soka. Dan kelimanya pun saat ini naik mobil. Soka duduk di depan bersama si pria itu, dan Ulin di belakangnya bersama Sawit dan Pinang. Sawit sibuk dengan iPad-nya. Pinang sendiri di bangku Ulin sembari nyemil wafer. Sedangkan Soka dan pria yang mendekatinya terlihat canggung, tak bebas hendak bicara karena ada Ulin. Ulin, ya mas, kelihatannya kamu sangat dekat dengan anak-anak. Apa kamu dan Soka sudah dekat lama? Tanya si pria itu. Oh, lumayan lama. Gue gak cuma deket sama Mbak Soka dan anak-anak. Bahkan semasih hidup, gue juga deket sama almarhum suaminya. Ucap Ulin yang melihat Soka malu dan tertunduk tak nyaman. Pantas anak-anak dekat denganmu. Di rumah Beringin. Malam ini di dalam kamar Beringin, tubuh keduanya sudah polos. Keduanya gugup. Sengon dengan posisi doginya menunjukkan lubang keperjakaannya itu pada Beringin yang sudah siap menembus di belakangnya.
Namun meski batang beringin sudah tegang menjulang, kondom dan pelumas sudah di tangan, tapi beringin masih saja enggan. "Mas, kenapa?" ucap Sengon yang menunggunya lama. "Ngon, Mas belum siap." "Kenapa?" "Lubangnya sempit sekali, Ngon, kelihatannya. Apa nanti kamu gak sakit?" "Ya, mungkin sakit di awal, Mas, katanya. Aku kan juga belum pernah. Aku juga penasaran. Baru sama Mas aja. Ayo Mas, tunggu apa lagi?" "Tapi apa nggak apa-apa? Apa di sana nggak kotor?" "Mas, aku udah cebok sampai ke dalam-dalam. Udah aku bersihin sampai dalam-dalamnya. Udah bersih, udah wangi. Kalau Mas ragu, pakai kondom aja." Tapi ucap beringin yang masih tampak ragu meskipun Sengon sudah meyakinkan. Dan sikap beringin yang ragu-ragu itu membuat Sengon kecewa. Sengon yang kesal tiba-tiba memakai bajunya dan mengambil kembali pelumas dan kondomnya. "Mas, kalau Mas masih ragu menyukai laki-laki, jangan memaksakan diri daripada buat Sengon kecewa kayak gini." "Ngon, bukan gitu, Ngon. Kalau Mas masih jijik sama aku, sama laki-laki, lebih baik kita gak usah pacaran, gak usah diterusin hubungan ini. Sesuatu yang dipaksakan itu gak akan baik. Lebih baik Mas cari cewek aja, aku pulang." "Ngon, tunggu, Ngon." Sengon kesal, beringin tak bisa mengejar, batangnya masih tegang. Di rumah Bakau, malam ini Bakau dan Cendono sedang nyemil martabak, sembari menonton TV. "Bang, ini kopinya." "Makasih, Dek." Bakau pun duduk di samping Cendono. "Bang." "Ya, Dek." "Nih, kunci rumah Abang." "Loh, kok bisa ada sama kamu, Dek?" "Tadi adik ketemu Cemoro waktu beli martabak. Terus dia nyerahin kunci itu ke aku." Cendono langsung termenung memikirkan Cemoro. Cemoro benar-benar tak mau tinggal di rumah itu lagi. Lalu, apa yang dia bilang? Dia kasih tahu kalau dia besok keluar negeri. "Keluar negeri?" "Iya, ngurusin bisnis papanya katanya," ucap Bakau yang membuat Cendono mulai cemas. Tapi tak banyak yang bisa ia lakukan. Ingin rasanya ia berlari malam ini bertemu Cemoro, tapi dia tak mau menyakiti Bakau. Cendono benar-benar menjaga perasaan Bakau. Ya sudah, biarkan saja dia dengan urusannya sendiri. Dan kita urusin urusan kita. Dan kalau adik gak keberatan, adik bisa tinggal bareng sama abang di rumah abang." "Maaf bang, bukannya abang pernah bilang jika rumah itu abang belikan untuk Cemoro. Jadi maaf, adik gak bisa tinggal di sana." "Iya dek, abang ngerti. Rumah itu memang abang belikan untuk Cemoro, meski dengan cara nyicil. Tapi sekarang udah lunas dek, dan giliran rumah itu lunas malah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Sudahlah, mungkin nanti abang akan jual saja rumah itu, dan akan beli rumah baru untuk kita." "Gak perlu bang, adik kan sudah punya rumah ini. Buat apa satu rumah tapi jika hati terpisah?" "Kamu benar dek." Cendono pun merangkul Bakau, sembari menikmati martabak dan menonton TV. Sembari masih memikirkan Cemoro di dalam hatinya. Di resto, malam ini Soka benar-benar merasa tidak nyaman. Soka duduk berdua di samping pria yang mendekatinya. Dan Ulin duduk di depan keduanya bersama kedua anak Soka. Jika dilihat-lihat, Ulin seperti babysitter saja. Ulin menyuapi Sawit yang sibuk main game, dan Pinang yang sibuk menggambar. Sembari sesekali mencuri-curi pandang pada Soka. Dan ketika sedang asik menyuapi, "Soka, ya, aku mengajak kamu dan anak-anak sekarang bukan hanya untuk mengajak makan malam, tapi aku juga ingin melamar kamu." Seketika Ulin menatap Soka. Entah mengapa Soka juga langsung refleks menatap Ulin. Mata Ulin seperti berbicara. "Mas, ini terlalu buru-buru. Aku sudah tidak tahan lagi, Soka. Aku ingin menikahimu. Will you marry me?" "Papi, Mami, berani-beraninya Papi bermain wanita di belakang Mami. Dan kamu, berani-beraninya kamu menggoda suami orang. Dasar pelakor." Aduh,
teriak Soka saat wajahnya basah dan gaun cantiknya basah akibat siraman istri dari pria itu. Mami, jangan. Maaf Soka, Mami cukup. Ayo kita pulang. Bunda. Adik, bentar ya, ucap Ulin beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri Soka dan mengambil tisu, kemudian membantu mengelap wajah Soka. Ulin, aku bisa sendiri, tapi basah semua mbak. Dek. Ulin diam dan bergetar saat tangannya mulai mengelap leher jenjang putih mulus Soka dengan kerah leher yang sedikit pendek, namun tidak terlalu terbuka, tapi tetap saja memperlihatkan kulit pundak seksinya itu. Ditambah aroma harum tubuh Soka membuat Ulin berdesir. Ulin, udah. Lin, iya mbak, udah. Bunda, baju bunda basah, nanti bunda masuk angin, ucap Sawit. Iya sayang, baju bunda basah. Seketika Ulin langsung membuka jaketnya dan menutupi Soka, yang membuat Soka menatap Ulin. Makasih Lin. Sama-sama bunda. Adik, kakak udah selesai makannya? Kalau udah selesai kita pulang ya, udah malam. Waktunya kakak sama adik bobo. Bunda pesen taksi sekarang ya. Tapi Pinang belum mau pulang, ucap Pinang merengek, yang membuat Ulin senang bukan main, karena bisa berlama-lama bersama janda pujaan hatinya. Mbak, jadi calon mbak masih berstatus suami orang? Ulin, mbak mana tahu, ucap Soka malu. Gue cuma mau ngingetin, hati-hati sama laki-laki yang mau deketin mbak. Termasuk kamu. Kecuali gue, yang lain banyak akal bulus. Kalau gue orangnya asli serius, bukan yang kebanyakan modus. Sayang gue ke mbak bener-bener tulus, ucap Ulin yang lagi-lagi berani menatap mata Soka dalam-dalam. Pine Music Studio. Malam ini Cemoro, Pinus, dan Jati sedang bermain musik. Pinus sengaja mengosongkan satu ruangan studio untuk sahabatnya itu. Pinus senang melihat Cemoro kembali ceria dan saat ini sedang bermain gitar. Pinus tak menyangka jika dia memutuskan pergi ke Paris dan meninggalkan rumahnya. Dan lebih syok lagi ketika mendengar jika Cemoro hendak dijodohkan oleh papanya. Sebagai seorang sahabat, Pinus tak mau ikut campur urusan Cemoro. Yang bisa ia lakukan adalah selalu mensupportnya. Dan Pinus senang karena Cemoro terlihat lebih tenang, tak seperti sebelumnya. Cemoro sudah kembali seperti awal yang Pinus kenal. Cemoro, besok kamu jam berapa? Pesawat take off jam 1 siang. Oh, tapi kamu gak selamanya di Paris kan? Ya enggak lah, meski mungkin agak lama di Paris, tapi kan gue harus mengurus perusahaan papa sekarang di sini. Dan lo jangan khawatir, gue pasti sering-sering main ke sini, apalagi ada studio kayak gini. Gue makin betah. Beneran ya? Iya. Aku seneng banget kamu kembali ke Cemoro yang aku kenal. Maafin gue ya, kalau gue kemarinan nyebelin. Iya, dan kalau boleh tahu, apa Bang Dono tahu kamu dijodohkan? Enggak, gue gak kasih tahu. Lagian udah gak penting bagi dia. Ya sudah, apapun keputusan kamu, kita selalu dukung kamu jika itu memang terbaik, ucap Pinus. Ya, jika itu memang terbaik. Ungu, bisa lo nyanyiin lagu itu buat gue, Nus? Gue yang gitar. Aku yang ngedrum, ucap Jati. Pinus mengangguk, lalu mengambil mic. Cemoro mulai memetik gitar, Jati mulai mengetuk drum, musik mulai berbunyi, Pinus mulai bernyanyi. Cemoro memainkan gitar dengan sepenuh hati. Permainan Cemoro sebetulnya lebih baik dibandingkan Pinus. Pinus dan Cemoro dekat selain karena sama-sama menyukai sesama jenis, itu karena keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu bermain musik. Dan saat ini Cemoro sangat senang karena ini adalah pertama kalinya bisa kembali bermain musik bersama sahabatnya itu setelah sekian lamanya akibat masalah-masalah yang membuat keduanya terpisah. Pinus terus bernyanyi. Kolaborasi ketiganya membuat lagu semakin hidup. Ketiganya benar-benar menghayati isi lagu yang mereka mainkan, terutama Cemoro yang meminta sahabatnya itu untuk menyanyikannya untuknya. Karena lagu itu benar-benar mewakili perasaannya saat ini, jika itu yang terbaik.
Cemoro akan terima. Jika itu memang yang terbaik, Cemoro akan ikut bahagia. Hingga tiba-tiba, set, petikan gitarnya tiba-tiba berhenti. Musik tiba-tiba hilang. Pinus berhenti bernyanyi, lalu menghampiri Cemoro yang tiba-tiba meletakkan gitarnya dan memeluk Pinus sembari menangis terseduh-seduh. Cemoro, kamu kenapa? Nus, gue bohong, Nus. Bohong? Gue bohongin diri gue sendiri. Gue bohongin mama papa. Gue bohongin lo. Gue bohongin semua. Tapi gue gak bisa bohongin hati gue sendiri. Gue udah berusaha sekuat tenaga meyakinkan hati gue lepasin semua. Tapi nyatanya gue masih sayang sama abang, Nus. Gue masih sayang. Cemoro. Seketika Pinus memeluk Cemoro sembari meneteskan air mata. Pinus mengerti apa yang dirasakan sahabatnya saat ini. Jati pun beranjak dari tempat duduknya dan merangkul keduanya. Gue masih sayang abang, Ti. Gue masih sayang. Iya, sabar Cemoro. Ikhlaskan. Kamu sudah mengambil keputusan. Iya, semua terlambat. Ketiganya pun berangkulan di dalam studio dengan haru. Di laundry, Ngon, lu kok balik? Gak jadi nginep? Lu kenapa, Ngon? Kok mewek? Lin, Mas Ringin gak bener-bener suka sama aku, Lin. Kenapa gitu? Aku kan udah pernah bilang sama kamu, jangan nyuruh aku ngejar-ngejar dia lagi. Dia itu cowok bener-bener. Dia gak mau sama orang kayak aku. Emang kenapa sih? Dia gak mau begituan sama aku, padahal aku udah nyiapin semua. Aku udah meyakinkan, tapi kayaknya dia emang jijik sama aku. Mulai sekarang jangan godain aku sama dia lagi. Ya udah, gak usah nangis. Keesokan harinya di rumah Cemoro. Sayang, udah siap? Sudah mah. Kamu yakin? Kenapa kamu tak terlihat senang? Mama sama papa ajak kamu ke Paris. Senang mah, senang banget. Cemoro, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan. Mama gak mau kamu menahan dan memendamnya. Itu tidak baik untuk psikis kamu, sayang. Cemoro, Ma, Papa ready, come on, jangan sampai ketinggalan pesawat. Iya, Pak. Di proyek, siang ini waktu menunjukkan pukul 12 siang. Waktunya jam makan siang. Cendono, Kamper, Kapuk, Rotan, dan juga Asem hendak makan siang. Bang, abang istirahat di mana? Tanya Kamper. Biasa, di rumah bakau. Oh, ya udah deh. Puk, Tan, Sem, kita ke warteg yuk. Yuk bang, Bang Dono gak ikut. Kalian duluan. Dan ketika Cendono hendak melajukan motornya, HP Cendono berbunyi. Pinus menelpon. Iya Nus. Bang, aku ganggu gak nih? Enggak Nus, kebetulan abang lagi break. Mau ke tempat bakau, ada apa? Oh, gak ada sih, cuma mau kasih tahu aja. Semalam Cemoro main ke studio, sempet nginep juga. Oh ya, terus? Sepertinya dia masih sayang sama abang. Jujur dia masih sayang banget sama abang. Dan dia siang ini, dia akan terbang ke Paris. Iya, abang tahu. Bakau sudah memberitahu jika dia akan liburan dan akan mengunjungi bisnis papanya di sana. Gak cuma itu bang, tapi Cemoro juga mau dijodohkan. Apa? Dijodohkan? Iya bang, dia terpaksa melakukannya demi nyenengin kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, dia masih sayang sama abang. Cendono yang mendengar serasa disayat-sayat. Sakit sekali rasanya, tapi Cendono bingung harus berbuat apa. Dan hanya diam. Abang kenapa diam? Maaf Nus, abang. Iya aku ngerti. Aku cuma mau kasih tahu aja. Lagi pula Cemoro gak mungkin merusak hubungan kalian. Ya sudah, abang lanjut ya. Terima kasih Nus infonya. Iya bang. Rumah Bakau. Bakau sendiri siang ini baru saja beristirahat dan menunggu Cendono membawakan makanan untuk makan siang keduanya. Dan tak lama kemudian Cendono datang. Dek. Akhirnya datang juga abang. Ayo bang, Ade udah beli es kelapa tadi. Iya dek, ini nasi campurnya.
Abang kenapa? Oh, nggak apa-apa, Dek. Nih bang, sendoknya. Bakau mengambil sendok, lalu membuka bungkusan nasi dan mencobanya. Enak bang, ada ayam suwirnya. Abang kok diliatin mulu sih nasinya. Sini, cobain punyaku, aku suapin ya. Dan ketika Bakau hendak menyuapi Cendono, suara mobil tiba-tiba terparkir di depan rumah Bakau. Seorang laki-laki kurus, tinggi, namun berwajah tampan keluar dari mobil dan masuk ke rumah Bakau. Dan tiba-tiba memeluk Bakau di depan Cendono. Bakau, Bayur. Seketika sendok yang hendak disuapkan ke Cendono itu pun jatuh ke lantai. Bakau, maafkan aku. Maafkan aku. Sekarang aku kembali. Aku kembali. Aku batal menikah. Untuk kamu. Untuk kamu. Akhirnya kita bisa bersama kembali. Kamu masih sayang kan sama aku? Ucap cowok itu memegang kedua pipi Bakau yang ternyata adalah mantan Bakau. Yang membuat Bakau bingung menatap kedua laki-laki di depannya secara bergantian. Cendono yang seolah mengerti apa yang dirasakan Bakau akhirnya bersuara. Bakau, kalau kamu masih mencintainya, kembalilah. Abang gak apa-apa. Abang, astaga, maaf, abang buru-buru. Seketika Cendono tancap gas, sembari menelpon Cemoro. Namun Cemoro tak kunjung mengangkat. Waktu sudah menunjukkan 12:30. Cendono secepat kilat ngebut menuju bandara. Begitu sampai bandara, Cendono kembali tak menyerah, menghubungi Cemoro. Namun lagi-lagi panggilannya diabaikan. Cendono yang kesal mengetikkan pesan. Cemoro, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Abang masih sayang kamu. Tolong. Pesannya tak terbaca. Karena masih tak puas, Cendono lagi-lagi mondar-mandir dan hendak menelpon Cemoro kembali. Namun, begitu baru saja ia menelpon, Cendono melihat Cemoro dengan kedua orang tuanya baru saja masuk ke pintu keberangkatan internasional. Cendono langsung berlari hingga tubuhnya ditahan oleh petugas bandara. Maaf, tiketnya? Cemoro! Saking kencangnya dan tanpa merasakan rasa malu, Cendono berteriak sekencang mungkin sampai Cemoro dan kedua orang tuanya menoleh. Abang! Cemoro! Kembali, abang sayang kamu. Abang sayang kamu, jangan pergi. Jangan tinggalin abang. Entah mengapa Cemoro ingin menghampiri, tapi dia melihat kedua orang tuanya. Cemoro, sebentar lagi pesawat take off, ucap sang papa dengan perlahan. Cemoro pun menatap Cendono sepersekian detik, lalu tanpa bicara apapun dia meninggalkan Cendono, tanpa menoleh melihat wajahnya sedikit pun. Cemoro, kembali Cemoro. Cemoro. Cendono pun sedih, Cemoro tak mau kembali kepadanya. Dia lebih memilih orang tuanya. Cendono pun pasrah, semua sudah terlambat. Cendono pun dengan kecewa kembali ke proyek. Di rumah Bakau. Bayur, aku sudah punya Bang Dono. Tapi kamu masih milikku. Aku gak pernah mutusin kamu. Aku gak pernah nganggep kita bubar. Aku tahu kamu masih sayang aku. Dan aku juga tahu rasa sayang Bang Dono tak sebesar rasa sayangku kepadamu. Bakau, aku sayang kamu. Aku ingin kita kembali. Maaf Yur, aku sudah ada Bang Dono. Bakau. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Ternyata kamu mudah melupakanku. Bayur pun berjalan ke mobil, meninggalkan Bakau. Lalu HP Bakau berbunyi. Cendono menelpon. Dek, Bang, maafin aku Bang. Abang yang minta maaf. Abang sudah berjuang, tapi rupanya hati dan keadaan tak mendukung kita, Dek. Abang jujur, masih kesulitan melupakan Cemoro. Bahkan abang merasa sedih. Cemoro pergi hari ini juga. Jadi, kembalilah pada cowok kamu. Jangan kecewakan dia. Dia rela membatalkan pernikahannya demi kamu. Kembalilah. Abang gak apa-apa. Gak apa-apa dek, kita masih bisa berteman.
Makasih bang. Tut tut tut. Mobil Bayur pun jalan. Bakau berlari mengejar. Tapi Bayur yang kecewa tak mau berhenti. Bakau yang kesal mengambil batu bata lalu sengaja melemparkannya. Yar! Kaca mobil belakang pecah. Mobil pun berhenti. Bayur keluar dari mobil. Bakau berlari dan... Aku kembali. Ah, sudah kuduga. Kamu akan kembali kepadaku. Sore harinya di proyek. Tepat pukul 5 sore, seluruh pekerja konstruksi satu persatu sudah mulai pulang. Dan tinggal Kamper, Kapuk, Rotan, dan Asem yang masih selonjoran. Bang Dono kenapa ya? Dari tadi siang cemberut aja. Dia nggak pulang apa? Tanya Kapuk pada Kamper. Coba bang tanyai. Bang, balik yuk. Kalian duluan aja, abang kayaknya masih ngecek dulu. Ucap Cendono sembari mencatat sesuatu. Aku tunggu di luar ya, ucap Kamper keluar proyek. Iya. Bang Kamper, gimana? Tanya Rotan. Kalian duluan aja. Ntar dulu bang, mau beli es doger, ucap Asem. Bang, kita ntar ke angkringan yuk. Gimana Tan? Sem? Tanya Kapuk. Boleh. Coba kamu ajakin Bang Dono, biar sekalian ikut nongkrong. Oke, sip. Kapuk kembali masuk menghampiri Cendono. Bang, ntar malam nongki yuk, cari mendoan. Iya, ntar abang nyusul. Tapi kalian duluan aja. Oke. Kapuk pun kembali keluar. Gimana, Puk? Beres, dia mau. Syukurlah. Cie, Rotan, Asem. Bikin abang ngiri suap-suapan, es doger. Puk, mau abang suapin? Gak kayak mereka. Kalau dibeliin, mau. Kalau disuapin, gak mau. Bukan bayi. Ya udah, beli sendiri. Kapuk pun kesal. Sedangkan Rotan dan Asem menertawakannya. Namun Kamper ternyata tetap membelikan 2 es doger. Nih. Hehehe. Abang baik banget deh. Makasih ya. Gak dapet cium nih. Jadi segelas es doger gak gratis nih. Harus bayar pakai ciuman. Canda Puk. Puk tolong tawarin Bang Dono mau es doger gak? Oke. Kapuk pun kembali ke lokasi proyek. Dan melihat Cendono masih sibuk mengecek bahan dan mencatat. Bang, mau es doger gak? Kalau mau mumpung dagangannya belum pergi. Boleh deh. Siap. Kapuk pun kembali keluar. Cendono sendiri yang baru saja selesai mencatat duduk di dekat material lalu sembari mengecek pesan WA-nya. Cemoro sudah membaca pesannya tapi tak membalasnya. Mungkin dia sedang berada di pesawat saat ini. Cendono sedih. Cendono kehilangan Cemoro. Cendono kini sendiri lagi. Sembari menunggu Kapuk, Cendono hendak melihat-lihat foto Cemoro dan dirinya di galeri HP-nya. Namun begitu Cendono baru membuka layar HP-nya, suara langkah kaki perlahan mendekatinya. Abang, es dogernya. Seketika Cendono menoleh. Cemoro. Cendono yang tidak percaya dengan air mata yang mulai menggenang, perlahan-lahan melangkahkan kakinya mendekati Cemoro. Dan Cemoro sendiri menyambutnya dengan tangis bercampur senyum haru. Senyum termanis yang sudah lama tak ia tunjukkan itu. Jantung keduanya tak beraturan. Cemoro masih menggenggam gelas plastik es doger. Tangannya adem, seadem hati dan pikirannya saat ini. Cendono kini sudah dekat. Jarak antara keduanya hanya beberapa sentimeter saja. Bahkan Cemoro bisa melihat mata Cendono yang berkaca-kaca itu bergerak ke kanan dan ke kiri menatap matanya dan kemudian... Cemoro, abang masih sayang kamu. Abang gak mau pisah. Abang mau kamu kembali ke rumah. Jangan tinggalin abang. Pulanglah. Iya bang, gue pulang. Gue juga gak mau pisah-pisah lagi sama abang. Maafin gue ya bang. Gue udah jahat. Gue bangsat. Gue keparat. Gue... Ujung jari Cendono menyentuh bibir Cemoro. Sudah, cukup. Mulai sekarang kita buka lembaran baru. Seperti pengantin baru. Kita mulai dari nol ya. Abang,
Kayak petugas pom bensin aja dimulai dari nol. Ucap Cemoro tersenyum lagi. Senyuman Cemoro sungguh sangat menggoda, membuat Cendono terpesona, menimbulkan munculnya getaran-getaran cinta. Entah mengapa Cemoro malu-malu guguk saat Cendono menatapnya. Lalu Cendono merampas es doger di tangan Cemoro. Cemoro terkejut saat melihat Cendono meneguk es doger sembari mengedipkan matanya kepadanya. Apalagi ketika melihat es doger itu tumpah-tumpah membasahi dagu Jakun yang bergerak sedang meneguk itu. Sungguh terlihat seksi, sampai-sampai Cemoro menelan ludah. Prak! Cendono melempar gelas plastik es doger, lalu tiba-tiba set, menarik tangan Cemoro. Ikut abang. Wah. Cendono menarik tangan Cemoro, lalu membawanya ke sebuah tangga tower crane dan mengajaknya naik ke puncak tower. Pelan-pelan Cemoro. Iya bang. Begitu sampai puncak, wah, indah banget bang. Suka bang. Baru kali ini punya pengalaman lihat pemandangan gedung-gedung tinggi di atas crane. Mau nggak punya pengalaman yang lebih menantang sama abang di atas crane? Maksudnya? Masa nggak paham? Set, ucap Cendono menarik kencang pinggang Cemoro sehingga kedua batang keduanya bertabrakan. Cemoro merasakan milik suaminya itu tegang. Lalu Cendono membuka seluruh pakaiannya dan seluruh pakaian sang boti yang ia rindukan itu. Tunggu bang, apa nggak bahaya di sini? Cups, memasangkan tali sabuk pengaman. Abang akan buat kamu aman. Bang, cups. Cemoro berpegangan railing besi crane saat suaminya itu tiba-tiba mencium bibirnya dan menciumi lehernya dengan penuh gairah. Leher mulus yang dihiasi guratan otot kebiruan dan disinari matahari sore itu membuat Cendono yang melihatnya gemas. Tangan kiri Cendono menggenggam belakang kepala belakang Cemoro. Tangan kanannya menahan pinggang Cemoro dan sesekali telapak tangannya turun meremas pantat sang boti. Cendono menghisap kuat-kuat guratan leher Cemoro dan menorehkan noda cinta di sana. Cemoro mendesah saat Cendono menggigit kecil-kecil lehernya, apalagi ketika lidah suaminya itu berputar-putar mengitari ujung jakunnya, lalu menghisapnya dan mengunyahnya, menikmatinya seolah santapan paling lezat di dunia. Leher seksi Cemoro itu pun mengkilat basah akibat saliva Cendono. Lidah itu terus menari turun ke dua bulatan kecil milik Cemoro. Seketika Cemoro melepas pegangan pada reli dan berganti pegangan rambut halus Cendono. Akibat tak kuat menahan rasa nikmat kelakuan Cendono. Lidah itu tak hanya menghisap dan berputar, tapi juga menekan-nekan tombol puting Cemoro, membuat sekujur tubuhnya bereaksi. Cemoro tak tahan. Dia meremas batang suaminya lalu berjongkok dan menservis Cendono. Hingga sekarang, Cendono yang bergantian berpegangan railing crane. Kelakuan keduanya sungguh ekstrim. Jika tak hati-hati dan persiapan yang matang, keduanya bisa jatuh. Cukup, abang gak tahan. Ikut abang. Pelan-pelan. Kemana bang? Cendono memegangi Cemoro erat-erat, lalu menuruni anak tangga sedikit dan masuk ke ruangan operator crane. Bang. Di ruangan yang sempit itu, yang hanya terdapat satu kursi operator, Cendono duduk, memperlihatkan batangnya yang tegak mengacung kokoh, bagaikan paku bumi di tengah laut. Cemoro sempat takut ketinggian. Di balik kaca terlihat pemandangan ketinggian beberapa meter. Bahkan dari atas, Cemoro bisa melihat kapuk dan yang lain sedang menyantap es doger. Sayang, ya, hisap abang dong. Cemoro pun tersenyum. Dia ingin menebus segala kesalahan yang pernah ia lakukan dengan memperbaiki diri dan membahagiakan Cendono. Cemoro pun kembali berjongkok di antara kedua paha Cendono. Lalu Cemoro menyantap paku bumi suaminya yang sebentar lagi akan menancap di lubang kenikmatannya itu. Cendono selalu tak kuat.
dengan hisapan botinya itu. Sungguh memabukkan. Apalagi ketika Cemoro berhasil memasukkan batang paku bumi dan 2 testis sekaligus ke dalam mulutnya. Cendono tak menyangka jika botinya itu memiliki skill yang terpendam. Dan baru kali ini ia tunjukkan. Begitu nikmat, gesekan di dalam hangatnya mulutnya. Cendono tak tahan lagi. Cendono menarik kedua sayap Cemoro lalu mendudukkannya di atasnya dan menancapkan paku bumi itu. Saking nafsunya, cukup dalam sekali hentakan, paku itu berhasil tertancap dengan sempurna. "Bang, gue sayang abang." "Apalagi abang?" Sambil menggenjot dari bawah. "Abang gak mau kamu pergi lagi. Abang gak mau kamu berdua lagi. Abang mau kita saling dewasa. Abang mau kita saling setia. Apa kamu bisa?" "Bisa bang." "Maksud abang, bisa kamu goyang abang?" Cemoro tak menjawab. Cemoro mencengkeram kedua pipi Cendono lalu menciumnya dengan ganas. Menikmati bibir manis suami yang rasa es doger itu. Lalu Cemoro tiba-tiba saja menggerakkan pantatnya naik turun, menggoyang dan memutarnya, dan mencengkeram paku bumi suaminya dengan kencang. Cendono yang tak kuat menahan nikmatnya sempit dan jepitan lubang Cemoro yang serasa memijatnya itu, sampai-sampai berpegangan pada 2 gigi tombol kemudi di sebelah kanan dan di sebelah kiri, meremasnya hingga tak sengaja mengaktifkannya. Seketika semua komponen aktif. Jeep atau lengan kren berputar 360 derajat. Bahkan katrol, pengait dan lainnya juga turut bergerak. Keduanya tak peduli, keduanya tetap menikmati. Toh keduanya masing-masing sudah aman dan pekerja sudah pulang. "Cemoro, enak banget. Jangan kencang-kencang remetnya, abang bisa cepat keluar." Di bawah sendiri, Bang Dono lama amat, udah mau gelap nih." "Coba Puk, kamu ke dalam." "Oke." "Wah, lihat bang, krennya bergerak." "Siapa yang gerakin? Operatornya kan udah pulang." Keempatnya pun yang penasaran berlari masuk ke lokasi. Dan begitu dekat, wah, tepuk tangan. "Excellent, amazing, gila abang sama Cemoro. Sayang, pengen deh kapan-kapan kayak mereka," ucap Rotan pada Asem. "Enggak ah, takut. Tapi kok lihat mereka di atas jadi ngaceng ya," ucap Asem menatap Rotan. Lalu keduanya mengangguk. "Puk, awas. Prak. Aduh, sialan Bang Dono. Ganas banget mainnya. Topi mandornya sampai jatuhin kepalaku. Sontoloyo." "Loh, Bang, si Asem sama Rotan kemana? Udah pulang duluan ya?" "Enggak tuh. Tuh motor mereka masih kelihatan." "Waduh, jangan-jangan." Kamper menarik tangan Kapuk dan membawanya ke suatu tempat. Bang, aku mau dibawa kemana?" "Ayo, biar kita gak diem-diem baik." "Bang, aku gak mau tutorial." "Gak usah tutorial, langsung praktek." "Tolong."